Hampir 2000 pertanyaan. Anjay. Kalau menurut aku nggak perlu ninggalin, tetap bisa jalan. Mitos yang ngatain kalau laki-laki masuk paskibra lekong. Itu orang antusias itu ke guanya yang harus ngejaga gitu, ngejaga kredibilitas gua. Mau teh, oke, masih di Postbar podcast siapa pembaris? Gua mau ngomong apa bingung. Masih di Postbar podcast siapa pembaris legendaris. Oke, masih berangkat sana Bang Ute. Gimana tadi tagline-nya gimana? Masih di Postbar podcastnya para pembaris Legendaris. Oke, masih di Postbar. Tuh kan gua ngurang lagi. Masih barengan sama foundernya Pembaris Anti Baper. Oke. Banyak banget Q&A yang udah masuk di ROCKD 8 dan juga di official.punggawa untuk Bang Ute. Oh gitu. Hampir 2000 pertanyaan. Anjay. Beneran. Followers gue 7000. Oh gitu. 7500. Followers. Tapi kalau dibanding pembahasan gue masih jauh. Keberuntungan. Masih jauh keberuntungan. Nah, ya, alhamdulillah ya. Oke, ada Q&A yang udah masuk. Kita bakalan bacain ya. Semua 2000-nya. Ini konten sampai pagi. Konten sampai pagi. Enggak sampai pagi, sampai besoknya lagi. Yang pertama nih. Nah, ini nih. Bang Ute dari ghl.rgl. Ini ada nggak ntar di sini? Nah, ya nanti ada di sini ya. Ada di sini. Oke. Nah, Ute awal jadi pelatih paskibra itu kapan? Terus apa sih suasana atau kesannya yang bikin Bang Ute nggak bisa lepas dari paskibra? Pertanyaannya. Apa tadi? Apa sih tadi? Kenapa bisa jadi mulai kapan ya? Kapan dan kenapa? Suasana, Ya, dan kenapa? Ya, kesannya ya. Sampai nggak bisa ninggalin paskibra. Oh ya, mulai ngelatih tahun 99 sampai sekarang berarti 21 tahun. 99 itu 999 lu takut kiamat. Lu itu ya. Masih percaya ya? Dan waktu itu ya, kalau ada postingan itu ketik amin atau nge-like gitu ya, ketik amin terus insya Allah selamat. Lu ketik amin gitu. Enggak, dulu belum ada itu. Oh gitu. Enggak ada. 99 tuh enggak ada. Jadi tahun 99 sampai sekarang berarti 21 tahun. Lu bayangin 21 tahun. Iya. Kita yang ketemuan sama orang 3 bulan aja udah sayang. Iya. Ya, kesannya apa? Kesannya sayang dan cinta, udah passion. Tadi yang diceritain di sebelumnya bahwa ada satu yang nggak pernah bisa gua tinggalin, paskibra. Gua pernah nyemplung dunia hitam, gua pernah nyemplung di dunia narkoba, dan gua pernah ngalamin segala macem. Tapi satu yang nggak pernah gua tinggalin, paskibra. Makanya untuk kamu yang masih jadi anggota paskibra, beruntunglah kita berada di dunia baris. Bukan di dunia hitam ya. Lanjut dari Ardi_202581. Bang, tips dong buat pelatih yang susah move on dari paskibra supaya bisa dapet jodoh. ini Postbar ya, biro jodoh sekarang. Iya, pertanyaannya adalah gimana? Tips dong untuk para pelatih supaya bisa move on dari paskibra dan cepet dapet jodoh. Oh, maksudnya biar ngelepas paskibra terus fokus menata masa depan gitu. Kalau menurut aku ya, aku biasanya kalau live gitu ya. Aku. Karena ini buat yang bertanya. Kalau menurut aku nggak perlu ninggalin. Tetap bisa jalan ya. Sampai gua juga gua pribadi gua tetap ya kan. Lu juga kan udah nikah tapi tetap ngelatih kan. Sebenarnya bisa, nggak harus ditinggalkan. Mungkin kalau misalkan mau serius dulu menata masa depan, ditinggalkan sebentar, sejenak. Kalau memang dirasa ninggalin susah, ya kenapa harus ditinggalin? Kalau emang ngelepas itu susah, karena mencintai paling tertinggi adalah mengikhlaskan, bukan memiliki. Kalau belum ikhlas, jangan. Jadi kalau misalkan ini fokus dulu, misalkan apa sih namanya ya, break dulu lah. Break dulu. Kalau dirasanya nanti nggak bisa, kan masih bisa balik lagi. Tapi kalau misalkan udah kayaknya udah leluasan nih buat ngelepasnya, ya udah lepas. Gitu. Fokus ke masa depan. Tapi tetap, terutama buat yang para pelatih,
jangan sampai pelatih paskibra itu jadi apa ya, pencaharian utama, jangan. Iya. Harus ada yang lain. Kayak lo kan guru, gua tukang sapu, ya kan? Itu sapu apa? Matematika nyapu-nyapu. Sapu-nyapu konten. Serpihan. Iya, nyapu-nyapu AdSense. Jadi gitu ya. Nggak perlu move on, tetap ngejalanin. Oke, lanjut. Ada dari Amel _ Ciberem katanya ya. Kamu Teh, pasukannya bagus nih. Gimana caranya dan dilihat dari mananya nih milih anak-anak buat masuk anggota Paskibra? Yang milihnya dulu ya. Iya. Terus terang gue nggak pernah selektif buat nentuin anak mana yang berhak untuk masuk Paskibra. Karena gue ngajar SMP. Kalau SMA mungkin boleh lah selektif karena mereka mau diarahin ke Paskibraka. Tapi kalau buat SMP, buat gue enggak. Karena sekarang beda ya. Kalau dulu gue inget banget, kalau dulu pertama-tama masuk bisa 100 orang lebih ikut Paskibra. Karena dulu ekskul dikit. Sekarang kegiatan ekskul banyak. Orang anak-anak berhak untuk memilih. Ada yang mau aja udah syukur. Terus kita harus selektif. Waduh, terlalu gimana gitu. Tapi rata-rata punya anggota berapa bang? Pengalaman? Misalnya tiap tahun rata-rata 30. 2 pasukan. 2 pasukan. 30. Dengan hukum rimba yang ada. Yang kuat yang bertahan. Yang bertahan yang dianggap berjuang, dan yang berjuang yang bakalan jadi pemenang. Nah, gitu. Jadi terjawab ya Mel. Gitu. Jadi pokoknya nggak selektif, yang mau aja. Dia karena kecil. Udah mau berarti udah bagus. Iya. Karena bakat belum tentu minat. Tapi kalau sudah minat pasti berbakat nantinya gitu. Ya, ulangi quotes hari ini. Quotes hari ini adalah yang berbakat belum tentu minat, tapi yang punya minat insya Allah nanti berbakat. Oh iya. Jadi nggak usah kecil hati ya, misalnya banyak nih bang anak mau ikut paskibra, gue nggak mau ikut paskibra. Kenapa? Padahal gue mau, gue pendek misalnya. Atau gue nggak pede misalnya. Kayak laki-laki misalnya. Gue nggak pede gitu. Nah itu gimana? Karena kita juga termasuk bukan orang yang tinggi lah. Iya, betul. Makanya gue kalau misalkan lagi lihat terus ada kita tuh tinggi hati. Kenapa? Kita tuh tinggi hati. Sombong diduluin. Ya. Benar. Kenapa kita kecil? Karena kita terlalu sombong. Gua pendek. Kenapa gue pendek? Gue takut ketinggian. Kayak kalau misalkan gue mungkin tinggi gue 170, gue takut ngelihat ke bawah agak lewang. Takut jatuh ya. Nah, itu gimana? Receh. Aduh. Jadi nggak perlu takut, jangan minder. Kalau jadi gue memposisikan diri gue sebagai contoh. Dulu waktu lagi jadi anggota Paskibra gue paling kecil. Tapi sekarang yang punya nama paling besar di antara teman-teman gue cuma gue. Gitu. Dulu teman-teman gue tinggi gede. Gue doang yang kecil. Dulu teman-teman gue ikut seleksi Paskibraka, gue enggak. Tapi seberapa jauh nanti, gue dalam hati gue sendiri gue berjanji nanti seberapa jauh dan seberapa. Ya. Oke. Lanjut. Bang Teh, apa tanggapan Bang Teh kalau ada atau lihat pelatih terlalu posesif? Dan termasuk pelatih posesif nggak? Tapi jangan disebut-sebut gue sebagai narasumber ya. Nanti artinya khawatir gue terlalu menjudge atau apa. Ini nanya-nanya aja. Ini kan menurut sudut pandang gue. Menurut sudut pandang gue. Kalau gue, mungkin gue juga pernah ada di posisi itu. Posesif sama pasukan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terlalu mencampuri hidupnya. Tapi pada akhirnya gue mikir, seberapa jauh sih kita bakal nganter mereka sampai ngeraih cita-citanya. Gitu. Kalau misalkan mereka sekarang sama kita, belum tentu nanti seterusnya dia sama kita. Kalau kita terlalu posesif, menurut gue ya, kalau kita terlalu posesif, apa ya kita bisa ngejamin hidupnya dia nanti. Nah, gitu. Jadi kayak misalkan Purnanya dipaksa buat dateng, terus anak-anak di rumah dikontrol terus, gue enggak. Gue ngalir aja. Jadi biarkan mereka menemukan bahagianya sendiri. Jadi biarkan anak-anak bahagia tanpa harus jadi Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu legenda cerita rakyat Sumatera Barat. Jadi yang Datuk Maringgi. Anjay. Bangsat. Kalian searching ya, siapa itu Siti Nurbaya ya? Enggak ada yang tahu ya. Enggak ada yang tahu ya. Ketahuan tuanya loh gue. Lanjut. Bang Teh, bener nggak sih ada mitos yang mengatain kalau laki-laki masuk Paskibra lekong? Dulu ya.
Dulu ya. Makanya gue ngajak gini kan. Aku ngajak ya buat kalian semuanya. Please buat yang cowok-cowok, say goodbye buat kebiasaan melambai. Di dunia baris terutama. Karena ini sempat diobrolin panjang lebar waktu itu sama para pelatih. Iya. Ya. Sempat rame. Iya, sempat rame karena anggota Paskibra banyak yang grup-grup agak-agak melambai gitu ya. Sisi sudut pandang yang beda mungkin kalau misalkan kita ngelihat mereka selama nggak ganggu sih nggak apa-apa. Enggak sih, ya, kalau nggak gue sih ganggu. nggak ganggu. Cuman Nggak ada orang-orang yang ngerasa lu mencoreng nama baik Paskibra. Iya. Gitu. Akhirnya nggak salah juga ketika ada orang yang bukan Paskibra bilang cowok Paskibra itu banci. Kenyataannya memang di lapangan seperti itu. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan gimana caranya kita matahin, makanya gue munculin konten tuh cowok Paskibra banci. Iya. Terus yang tadi juga yang pertanyaan yang tadi sebelumnya, yang pendek yang kecil ada juga dilakukan. Kamu yang pendek, kamu yang tinggi, kita tetap teman. Artinya itu gue pengennya anak-anak Paskibra tuh dunia baris tuh menyamaratakan, jangan pandang pendeknya, jangan pandang tingginya, jangan pandang dia hitam, dia putih, pokoknya semua sama rata. Tapi konten abang tuh emang semuanya keseharian dari Paskibra. Ya, semuanya mengangkat tentang sampai yang detil-detilnya yang nggak bisa diungkapin sama pelatih lain diungkapin di kontennya abang. Ya betul. Jadi ada apa ya? Gua mengungkap apa yang nggak pernah terungkap di dunia baris. Sebetulnya ada, tapi orang mungkin nggak sadar. Lalu gitu gue bikin konten, oh iya ya gitu. Jadi ya itulah makanya pembaris anti baper adalah akun baris yang nggak ada barisnya. Serius? Iya, bener ya. Di postingan gue nggak ada baris. Bahkan pasukan gue sendiri nggak pernah gue posting. Iya bener, emang bener. Makanya ketika banyak yang DM tiap hari tuh yang nge-tag bisa sampai ratusan, minta di repost, nggak ada satupun yang gue repost. Karena konsepnya adalah pembaris anti baper adalah akun baris yang nggak ada barisnya. Yang nggak ada barisnya. Iya, itu konsepnya seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Wow. Anjay. Lanjut dari Nina Receh. Bang, bener nggak kalau kita jalan di tempat 2 jam nggak berhenti keluarga besar kita bakalan kumpul? Gue setuju. Lu paham nggak? Gue paham. Terus gue bacain lagi pertanyaannya. Ini beneran. Namanya tadi siapa? Nina Receh. Nina Receh. Pertanyaan kamu receh. Serius. Ini kayaknya kalau kita nge-host berdua seru ya kayaknya. Sayangnya kita jauhan ya. Kalau kita deketan Posbar mungkin nanti hostnya berdua. Ya, jadi yang narasumbernya satu di sini kita serang. Wah, yuk apit. Jadi apa ya? Enggak, itu intermezzo aja. Tapi gua bacain juga. Iya, jadi kalau lu jalan di tempat 2 jam nggak berhenti ya keluarga besar lu kumpul. Iya bener, mati meninggal ya. Meninggal. Jadi keluarga besar ngumpul, nggak cuma keluarga besar, tetangga ikut ngumpul. Oke, ke Q&A-nya banyak banget, ada 1000 Q&A, tapi nggak kita bacain semua. Yang terakhir nih, harapan Bang Ute di dunia baris, kedepannya kayak apa? Dan optimis lagi nggak kita bakalan balik kayak dulu? Sepanjang sebelum COVID ya, dunia baris itu marak banget, luar biasa. Banyak hal positif yang bisa didapat, terutama berkaitan kita ikut dan turut serta mencerdaskan anak bangsa melalui jalur prestasi Paskibra. Iya. Yang pertama, yang kedua, kita mengurangi kenakalan remaja. Kebayang nggak sih anak Paskibra segitu banyaknya, mereka sibuk latihan, sibuk mikirin lomba, lupa sama main hal-hal yang negatif. Setuju ya? Setuju. Itu buat gua. Tapi banyak loh sekarang orang tua yang serangan balik bahwa anaknya terlalu banyak kegiatan, weekend gak pernah ada di rumah, weekday-nya ya sibuk latihan. Tapi kalau menurut gua balikin ke orang tua, daripada main gak bener ya mending latihan. Iya. Dan bapak ibu bisa cari anaknya di sekolah. Ya betul, itu setuju. Gak pusing kan? Tapi kita harus juga mentakar sebagai pelatih kalau menurut gua. Jadi selagi, oh ya, misalkan tadi yang lu bilang kan, lu punya argumen seperti itu, terus kemudian orang tua setuju, kita jangan terlena. Artinya jangan terlena, jangan dibuat anak itu kita seolah-olah sok-sokan bagi waktu belajar kalian, tapi kita bikin mereka latihan setiap hari. Kapan belajarnya? Gue setuju. Karena menurut gue prioritas utama buat siswa itu ada 3. Yang pertama, dia sebagai siswa yang mungkin punya tugas segudang. Iya. Dia sebagai anak yang selalu ditunggu pulang, dan dia sebagai remaja yang punya cerita gemilang. Jadi kita, makanya tadi balik lagi ke tadi, kalau udah kayak gitu, udah paham itu, nggak akan ada lagi pelatih posesif. Oh iya. Benar, karena
ada satu yang miss kali ya, kalau pelatih posesif itu. Ada yang udah dipercaya sama orang tua, terus kemudian seolah-olah ngerasa bahwa hidup anak ini bergantung ke dia. Enggak seperti itu, jangan seperti itu. Jadi harapannya gimana? Harapan gue nanti setelah COVID ini, gue sih optimis bakalan lebih giat dan lebih semangat dari sebelumnya. Kalau orang-orang itu udah menyambut yang namanya new normal ya. Kalau gue pribadi, gue nggak mau new normal. Maunya? Gue pengen normal kayak dulu. Iya, oke. Kalau gue pribadi, misalnya ya, wah kita nyambut new normal misalnya. Kalau gue pribadi, gue pengen normal kayak dulu. Gue nggak mau move on. Kalau protokol kesehatan kita harus jaga kesehatan gitu. Tapi gue pengen suasananya normal kayak dulu bang. Iya, sama. Gue setuju. Gitu. Gue setuju. Kalaupun misalkan ada yang baru, bukan kehidupannya, tapi semangatnya yang baru. Iya, semangatnya yang baru. Tapi kita punya sisi baiknya adalah kita lebih menjaga kesehatan itu. Betul, gitu. gue setuju. Nah, terus pesan-pesan untuk para fans. Anjay, fans. Gue tuh baru ngerasa kalau pas udah ada fans tuh, kalau misalkan ada event terus tiba-tiba ada banyak yang minta foto. Bahkan ada satu wilayah nih di wilayah timur sana, itu datang ke situ gue dari pagi sampai sore nggak berhenti orang minta foto, ngantri. Sampai bikin antrian. Gue bilang nih kalau panitia bikin bayaran, mereka dapat banyak. Pakai nomor juga. Pakai nomor gitu ya. Lumayan. Satu foto 10. Itu kalau di Bandung tuh di Lembang satu foto ada 10.000 20. Lu kalau 20.000 orang kali 20.000 udah kaya lah. Gara-gara foto bareng deh ya. Gara-gara foto bareng. Jadi nanti kalau enggak gue nanti undang lo. Gue bikin event gue undang lo. Siap. Ada spot foto Bang Ute. Atau enggak gue bikin manekin. Ada. Tapi udah ada loh yang bikin event gitu. Jadi dia bikin spot khusus buat foto bareng sama gue. Itu. Udah ada. Dan bahkan ada satu event yang tiketnya itu ada gambar gue. Sebegitunya. Iya. Gitu bikin baliho gede itu gambar gue. Bahkan hadir Bang Ute. Jadi ketika gue tanya-tanya mau ngapain nonton lomba? Enggak. Mau apa? Mau ketemu sama Akang. Saking gitunya. Bahkan pernah di Surabaya ada anak dari Depok sama ibunya. Dari Depok. Iya. Depok Sengaja kan sini. Iya. Sengaja datang. Hujan-hujanan. Kan Depok dekat ke Jakarta. Iya makanya. Kenapa enggak? Ngapain ke Gua sempat Surabaya? nanya kenapa enggak ketemu di Jakarta. Kebetulan lagi main ke Surabaya, tahu di sini ada Bang Ute. Datang lah. Datang. Hujan-hujanan. Ya. Bas aku yuk foto bareng sama gue. Iya. Dan gue langsung baper di situ. Asli baper. Merinding. Gue pengen nangis. Iya. Tapi itu positif sih. Iya, karena positif. dia datang ke tempat pendidikan. Iya. Nah, jadi gitu. artinya begitu orang antusias itu ke gue, guanya yang harus ngejaga gitu, ngejaga kredibilitas gue, ngejaga ya. Makanya gue dari awal gue nggak mau terlalu jaim atau gimana, gue maunya begini apa adanya, biar orang terima gue apa adanya gitu. Jadi gitu ya harapannya. Bang Ute optimis bahwa kita bakalan lomba lagi, bakalan kuliner lagi di tempat lomba, silaturahmi lagi di tempat lomba, bersaing, rivalitas tetap dijaga di dalam bingkai silaturahmi. Betul. Gitu. Karena di balik lomba itu selalu ada silaturahmi. Jangan lomba saingan terus selesai lomba masih tetap saingan, nggak usah. Jadi harus tetap silaturahmi tetap dijaga. Kecuali kalau kita sama Wahyu itu kan tetap saingan kita. Gue sempat bilang sama Wahyu, yuk pasukan lu Mahapati Gajah Mada. Lu baru Mahapati. Gue pengen jadi Raja Hayamuruk. Rame ntar kita bikin kolab bertiga. Gua ongkosin deh Wahyu ke Bandung. Deh, tuh yuk. Gua ongkosin. Lu bakal diongkosin sama Rocky buat datang ke sini kita ngonten bertiga. Ya. Tapi sesinya 1 jam itu full ngejulidin lu. Iya. Kita bakalan nyerang lu. Ya, kalau enggak sama Kang Apip juga gua undang. Kita konten berempat. Buat Kang Apip titip pesan boleh ya? Boleh. Kapan nikah? Bangsat. Aja sampai jatuh. Sampai lepas. Oke. Nah, terima kasih Bang Ute udah datang ke Bandung. Sama-sama. Kita masih ada di Suite Karina Hotel di Pasteur Bandung. Hotelnya keren banget. Harganya terjangkau buat kamu yang lomba ke Bandung dekat-dekat Pasteur. Di sini aja nginepnya. Asik. Nah, yang nyariin Bang Ute. Kalau gua nggak recommended gue nyari hotel. Jadi Bang Ute. Tapi emang recommended banget gua hari ini nggak nginep, tapi next gua mau nginep di sini. Bawa istri, bawa anak gua di sini. Mantap. Jadi dan aku spesial datang ke Bandung ini cuma mau
Posbar. Alhamdulillah. Dan enggak dia ada meeting juga. Sekalian itu sambilan. Tapi utamanya ke sini. Nah, jangan lupa juga untuk tetap beli produknya original, pembaris anti baper. Ya, tapi kalau nanti ada yang tiruannya banyak loh. Kenapa? Ada yang nggak bisa ditiruin ini. Oh, nggak bisa ditiru. Nggak bisa. Ada ciri khasnya dari Ada sini. ciri khasnya. Ini dari juga, segi bahan dan sablonan juga desain nggak bisa. Nggak bisa ditiru. Ya, tetap kalau mau tongkrongin tetap di @pembaris_anti_baper atau juga ini apa? PAB.product. Tapi lagi dipinjam sama Translogis itu. Oh, lagi dipinjam. Akunnya lagi dipinjam sama Translogis. Jadi sementara mau lihat-lihat produknya ada di @pembaris_anti_baper. Jangan lupa juga nanti ikutan Translogis dan tetap pantengin Instagramnya Translogis 2020. Ya, ini bakalan jadi event terbesar. Tapi gua nggak ngomong. Gua bakal ada apa gua nggak ngomong. Ya, gua udah tahu. Ya, gua udah tahu. Event terbesar gua ekspektasinya pengen kayak gitu. Iya. Semoga ya terrealisasi. Ya. Tapi gua nggak ngomong apa-apa. Tapi gua udah tahu bakal ada apa. Gua mau ikutan. Ya, siap. Atau nanti kita bakal nge-podcast di sana. Ya. Tetap promo. Oke, jangan lupa juga untuk tetap subscribe, like, share juga komen ya. Nanti komentarnya karena ini isinya gue ya. Karena hujatan semua deh. Nggak apa-apa hujat sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Hujat. Bebas. Itu, tapi kalau gue prinsipnya jangan hujat gue, puji gue supaya gue lebih kreatif. Kalau gue silakan hujat aku kalau kamu hidup tanpa dosa. Ya, masih di sini, masih di barengan sama foundernya Pembaris Anti Baper dan juga hostnya dari Posbar podcastnya para pembaris legendaris. Tetap subscribe, like juga share ya. Jangan kemana-mana, tetap di Posbar podcastnya Pembaris Legendaris.